promo-promonya. Oke. Nah, setelah belajar di situ saya bekerja sebagai perawat lansia. Ini sebenarnya nggak boleh di loh ini. Boleh Iya. kayak kalau di tempat kerja nggak boleh bawa HP. Cuman kalau aku nggak nakal ya kan, nggak mungkin punya kenangan foto ini yang bisa aku presentasikan ke teman-teman. Oke. Jadi ini foto temanku. Ini dia dari Bali nih. Namanya Bliwira. Dia sama aku kerja di apa? Di Pracinum Garden namanya. Itu tempat rumah sakit lansia. Jadi 24 jam itu lansia di situ. Jadi dia makan di situ. Jadi shiftnya itu ada 3 shift, pagi, siang, sama malam. Nah, di sini rata-rata semuanya itu menggunakan kursi roda yang jalan itu susah, ya kan? Dan harus apa ya? Kebanyakan tuh harus pengawasan ekstra karena mereka tuh dimensianya tinggi. Tahu demensia nggak ya? Jadi penyakit tua. Jadi dia itu menganggap dirinya tuh masih muda, masih bisa apa-apa. Kadang tuh jadi kadang berdiri mau bantuin kita motong-motong, ya kan? Terus mau bantuin kita membuatkan teh untuk yang lain kayak kayak gitu. Oke, nah ini teman-teman kerjaku ya rata-rata kalau kita 1 bulan sekali itu pasti ada kegiatan untuk makan bersama. Nah, di izakaya lah istilahnya. Di izakaya atau di tempat karaoke. Kalau di Jepang itu terkenalnya dua itu. Izakaya sama tempat karaoke untuk ngumpul, makan bersama, ngobrol, melepas lelah atau apa ya, saling membuat kedekatan antar anggota tim. Nah ini kalau ini beda. Kalau ini di Bonengkai di perusahaan itu mengadakan 1 tahun sekali untuk pesta karyawan. Jadi diadakan di restoran atau di apa itu hotel itu untuk apa ya istilahnya memberikan rasa atas kerja kerasnya selama 1 tahun ini. Nah ini kelasku ini. Kelasku seperti ini. Ini baru sekali ini kerasnya. Ini karena saya waktu itu angkatan pertama, jadi kita di sini belajar Jepang mulai dari N5 sampai N1. Nah, kalau untuk struktur N5 sampai N1 tahu ya? Mbak Ridin tahu ya? Enggak Oh nggak tahu. Jadi kalau yang paling bawah itu N5. tahu, tahu, Nah, tahu. N1 itu yang paling tinggi. Nah ini waktu kelulusan saya, nah, belakangnya ini pohon sakura ya. Sakura bonsai tapi. Ini tahun 2018, ini temanku dari Bali semuanya. Bali semuanya. Jadi waktu itu masuknya di LPK Bali, di dekat rumah saya yang di sana, bukan di Jogja. Tuh, ini orang Kalimantan, Jogja, Kalimantan. Nah, ini banyak banyak kebanyakan dari Bali. Oke, asli ya ijazahnya ya. Enggak. Asli ya ijazahnya seperti ini. Oke, setelah pulang dari apa? Dari Jepang tahun 2018 karena saya belum punya lisensi atau STR untuk keperawatan, jadi saya harus menunggu ujiannya itu sambil saya mencari kerja. Jadi waktu itu saya pernah kerja di Hotel Royal Ambarukmo sebagai bellboy, jadi nganter apa tamu ke kamarnya, ya kan? eh, Kadang ada turis Jepang juga, jadi saya lebih fluent kalau ngomong bahasa Jepang. Terus saya pernah kerja di tempat penjualan perak yang apa pembelinya itu orang-orang Jepang kebanyakan. Jadi di situ saya jualin perak karena Jogja itu adalah kota pariwisata. Jadi barang Jepang itu ke Jogja untuk lihat Borobudur. Nah, kita hidupnya di situ. Nah, terus di tahun 2019 saya dikasih kesempatan untuk ikut ujian lisensi menjadi pemandu wisata bersertifikat di Jakarta. Nah, seperti ini. Jadi kita
belajar selama 2 minggu ke Borobudur, ke Prambanan, ke candi-candi seperti itu untuk belajar sejarahnya. Sudah enak waktu itu, jadi setelah lulus kan saya udah gabung di travel agent, kan? Enak sekali. Satu tamu itu saya per hari itu 500.000. Tahun 2019 ya. Sekarang udah 1 juta sekarang. Udah 1 juta per day. Itu bersih. Cuman ya dari jam 2 pagi itu jemput apa? Jemput di bandara, baru pulang jam 10 malam. Kalau one day trip loh ya. Nah, kalau enggak biasanya 3 hari itu bisa lebih, bisa sampai 2 jutaan dapat. Nah, setelah itu apa yang terjadi teman-teman? Nah, yang terjadi itu apa? COVID. Semua pariwisata hancur, nggak ada, nggak ada, nggak ada job sama sekali. Semua gelap. Perawat pun aja bingung ya kan? Yang mau bang aja di pending semua selama 2 tahun waktu itu. Jadi teman-temanku, aduh ini susah. Temanku yang masih di Jepang juga susah waktu itu. Jadi waktu itu saya pulang dari Jepang 2018, temanku tuh berangkat lagi tahun 2019. Jadi sebelum COVID dia berangkat, pas di sana kena COVID. Waduh susah sekali waktu itu. Nah, terus karena nganggur lama, itu saya nyoba-nyoba peruntungan saya pernah kerja di Shopee. Tahu Shopee ya? Oh, Tapi aku kalau di dalamnya, di dalamnya. Jadi kalau teman-teman beli barang di Shopee terus barangnya lama ya toh, terus chat di Shopee, nah itu yang balas saya. Waktu itu belum ada AI. Nah itu yang balas saya. Itu sama 1 tahun terus saya jadi supervisor. Ini anak-anak saya, nah ada 15 orang. Terus saya pernah pindah juga, transfer ke GDID waktu itu. Sekarang udah nggak ada ya. Ya. Barang waktu itu GDID, tapi sekarang udah nggak ada. Nah, ini usaha saya. Ini usaha saya ada kopi, jasa desain, jamur. Nah ini pelatihan-pelatihan. Semuanya kan jadi narasumber sih. Konten kreator juga. Oke. Nah, ini nomor WA aku, nah, bisa disimpan. Oke, dari perkenalan saya ada yang ingin ditanyain nggak sebelum kita ke materi? Ada nggak, Mbak Ana atau Mbak Ririn? Nggak ada? Oke, aku nggak ada tanya Kak. ya. Aku tanya. Yang terutama Mbak Ana dulu. Eh, ingin ke Jepang itu jadi perawat lansia, ya kan? Ya. Apakah sudah punya pernah pengalaman untuk merawat lansia? Sudah pernah belum? Baru-baru aja, bukan lah iya sih Kak, cuman baru-baru aja ini mama sedang sakit kan. Sakit ini diabetes kakinya, Ah. nggak bisa jalan. Jadi Oh, ya ah. kesehariannya itu hampir sama dengan yang saya lihat orang-orang Indonesia yang bekerja di Jepang, ganti popok dan Ah. sebagainya. Cuman yang Oh, ya masih perlu banyak belajar sih Kak dan ikut ini. ya. Kalau gak popok bisa ya? Iya, Bisa, oke. Karena di Jepang itu nantinya mengganti popok setiap hari, setiap 4 jam lah. 4 jam sekali itu iya, harus mengganti popok. Jadi mau nggak mau harus bisa. Ya. Terus iya, nanti apa kemungkinan banyak shock budaya juga, walaupun Mbak Ana sastra ya, sastra Jepang. Udah sampai mana ini sastra Jepang ya? Ikut ujian ya. nggak? Ikut Apanya ujian Kak? nggak? Koreo JLPT-nya fisika Kak? yang ikut nggak? Ah, Iya, ikut. sampai ke berapa? Cuma sampai 4. Oh, N4. Ya. Nggak lanjut ke N3. Nanti aja Kak. Mana? Udah coba kemarin tapi Tapi udah lulus kuliah kan ya, ya? Udah lulus ya iya sastranya ya? udah. Udah lulus. Oke, berarti
untuk kanji-kanji sudah bisa ya. Lumayan lah. Oke. Terus aku lanjut karena Mbak Ana tadi sudah punya pengalaman merawat ibunya, aku it's okay lah. Jadi bisa lah nanti ya. Jadi sambil jalan Ya. walaupun nanti agak berat awalnya nggak apa-apa, tapi kalau kita fokus dalam bekerja itu pasti akan bisa. Mbak Ririn pernah merawat lansia nggak? Kak Ririn ya, Hmm, di sana Mbak pakai Mbak ya, Kak Ririn. Kak Ririn pernah merawat lansia nggak? kalau lansia belum pernah, Kak. Tapi ya pernah juga ganti popok. Ganti popok. Jadi bidan, jadi Pasien dan pasien ya. kalau praktek Mm-mm. Berarti di rumah sakit ganti popok untuk ibu habis melahirkan gitu ya. ya Oke. Nah, terus apa? Kan nanti di Jepang kan dituntut bahasa Jepang. Sudah sampai mana sih bahasanya? ya masih setengah, Kak, di N5 belum selesai. Wih, udah. Oh, belajar tapi eh, ikut ujian di LPT enggak? Atau N5 Dari itu cuman belajar Minano Nihongo aja? iya, Heeh. Itu belajarnya di mana? di LPK yang ada di Makassar. Oh, iya, iya, iya. Boleh tahu nama LPK-nya? Maca Nihongo, LPK Maca Nihongo. Nih, Bu. Pernah dengar. Oke, 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 oke. Berarti sudah ada basic untuk bahasa Jepangnya ya. Kalau untuk bidan itu yang temanku tadi yang foto itu bidan semua, rata-rata yang cewek, ya kan. Dan mereka kebanyakan bisa kok, walaupun awal berat di bahasanya. Mungkin kalau apa ya, saran dari saya banyak nonton anime aja ya, terutama yang daily life di Jepang, supaya nanti teman-teman apa eh, bahasanya tuh banyak kembang. Jangan nonton yang fantasi ya, tapi nonton yang daily life ya. Kayak di restoran, di kantor, di hospital itu udah ada sih animenya. Jadi mungkin nanti mengembangkan teman-teman cara apa ngobrolnya supaya nggak kaku. Nah, sama senyum. Senyum itu harus setiap saat kalau di Jepang. Jadi kita nggak bisa kalau tanpa senyum di Jepang itu nggak bisa. Oke, karena belum kita mulai, saya akan memberikan pretest dulu. Ya. Seberapa tahu sih teman-teman? Ya. Nah, saya kasih waktu 15 menit. Ya kan? Silahkan kirim jawabannya ke WA grup ya. Sebisanya aja. Silakan Namanya juga jawabannya. pretest ya kan. Nah, jawabannya aja. Apa? Jangan lihat GPT lo ya. Sebisanya ya. Jangan buka. Sebisanya. Buka chat GPT apa semenit selesai. Pusing-pusing. Sebisanya saja. Jadi nanti kalau teman-teman ini mengerjakan ini ya toh salah nih, pasti nanti akan membekas di ingatannya. Oh ya aku salah yang ini. Nah, seperti itu. Nah, ini di spill nggak Eh, jawabannya? nanti aku spill. Nah, jangan. Dah, dikirim di WA ya. Ini jam 9.30 sampai 9.45 ya, aku tunggu ya. Silahkan dikerjakan sebisanya aja. Nanti di endingnya ada nanti. Silahkan mengerjakan.
Baru pernah chat ke, baru pernah chat kena suruh besok pulang. Bilang itu mi besok Rabu.
Oke, sudah. Yang udah. Yang udah. Kirim kanan. Karirin. Cek Karirin. Kak, nggak apa-apa tulis di buku. Di foto Kak. terus dikirimin di grup ya. Udah, waktunya udah selesai. Oke. Jawabannya aku simpen. Pulang. Eh, 8. Rin. Oke. Ya. Aku lanjut materi. Karirin langsung juga. Suaranya agak jauh, Mas Angga. Oh, Nah, udah ya. banget. Karirin langsung di foto aja. Dikirim ke grup. Kita akan lanjut materi. Oke. Untuk materi hari ini, kita akan belajar kebutuhan dasar manusia. Ya, mungkin teman-teman bisa lihat itu kanjinya. Oke, tujuannya apa? Nah, nanti aku berharap teman-teman bisa memahami kebutuhan dasar manusia menurut standar keperawatan, khususnya untuk lansia. Jadi, kalau kebutuhan dasar manusia, nah ini lebih kompleks lagi ke lansianya. Kemudian yang kedua, mengenali perubahan kebutuhan dasar pada lansia di Jepang, karena kita tahu untuk kebutuhan dasar lansia itu karena usia lebih dari 60 atau bisa sampai di atas 80 tahun itu sangat berbeda. Mulai dari pola makan, pola tidur, kemudian aktivitas, itu semua itu serba terbatasi dan serba ada aturannya. Kemudian mengaplikasikan cara pemenuhan kebutuhan dasar sesuai budaya Jepang dan prosedur Kaigo. Jadi beda ya budaya kita dengan budaya Jepang. Kalau kita satu tim dengan orang Jepang, jadi kita di rumah sakit lansia nih. Terus kita teman kerja kita tuh orang Jepang. Kita yang orang Indonesia itu lebih menganggap lansia itu seperti tua kita sendiri. Jadi kita ngobrolnya terlalu dekat banget pasti. Nanti di sana tuh seperti itu. Berbeda dengan orang Jepang. Di sana itu mereka menganggap lansia itu adalah sosok yang istilahnya apa ya, disegani, kayak menjaga jarak. Jadi kenapa lansia di Jepang itu lebih suka orang Indonesia, karena orang Indonesia itu gak, jadi ngobrol enak, aktivitas apa-apa juga enak. Makanya kenapa kok
di VT-VT TikTok itu orang Jepang itu negara Jepang nyarinya apa pekerja Indonesia karena kita kualitasnya seperti itu. Oke, pembukaan dalam dunia kaigo atau perawat lansia di Jepang, pemahaman tentang kebutuhan dasar manusia adalah fondasi utama sebelum mempelajari teknik perawatan, prosedur medis ringan, maupun komunikasi dengan lansia. Jepang sangat menekankan bahwa seorang caregiver atau perawat lansia ya, tidak hanya membantu aktivitas fisik lansia, tetapi juga mendukung kualitas hidup mereka secara menyeluruh. Jadi kalau di sana itu kita bukan membantu tapi memandirikan sih dengan keterbatasan mereka. Jadi kita nggak boleh tuh contoh sebenarnya itu Hatta Dasang itu bisa ngambil minum pakai kursi rodanya. Tetapi Hatta Dasang itu suka nyuruh-nyuruh kita untuk ngambilin minum. Itu tuh sebenarnya mengurangi masa ototnya yang membuat semakin dia nggak bisa bergerak. Maka dari itu kita sarankan Hatta Dasang, jibun de mada, Arkimaska atau istilahnya bisa pakai kurma isu jibun de kurma isu de sonograsu totte kudasai atau eh, ambil gelasnya pakai kursi sendiri ya misalnya seperti itu. Ini Karin agak Karin mana? Belum ada suaranya. Oke, seperti itu ya. Jadi kita tuh bukan membantu terus, bukan. Kita memandirikan. Oke. Kemudian lansia atau koresia. Nah, memang disebut koresia, tapi kita nggak boleh bilang koresia itu nggak boleh. Nanti lansianya marah. Kalau kita mau apa ya istilahnya mau manggil ya harus pakai namanya, ya kan? Hatta Dasang, apa apa ya memutuskan kayak gitu ya nggak boleh bilang Koresia itu jangan ya. Oke, kemudian lansia memiliki kebutuhan yang sama seperti manusia lain jelas, namun kondisi usia, penyakit degeneratif tahu nggak teman-teman? Penyakit menua ya, penyakit degeneratif itu ya. Jadi di sini aku nggak akan ngetes enggak. Yang penting teman-teman mendengarkan itu sudah nanti banyak sekali informasi yang masuk. Keterbatasan mobilitas jelas karena di sana lansia kebanyakan itu pakai kursi roda ya. Bahkan ada yang nggak bisa jalan sama sekali dan full kita harus membantu. Serta perubahan cara memenuhinya menjadi kompleks dan sensitif. Nah, ini susahnya lansia di sana. Mau di sini juga sama. Karena itu caregiver harus memahami kebutuhan dasar ini secara holistik dari fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Nah, spiritualnya itu gimana? Ini yang terakhir ini agak tanda tanya ya, karena di Jepang itu mereka percaya Tuhan, tapi tidak mengimani Tuhan. Seperti itu. Jadi kalau disuruh, contoh nih, mereka punya sakit keras ya, toh, berdoa kepada Tuhan, memohon kesembuhan. Mereka nggak paham ya toh. Jadi kekuatan spiritual di sana itu sangat sedikit bagi orang-orang Jepang itu. Beda dengan kita. Kita kalau berdoa kepada Tuhan berharap akan sembuh dan itu nanti tubuh kita dipenuhi dengan doa. Gestinya kita juga nantinya akan sembuh gitu loh. Kalau di sana nggak bisa. Jadi jangan terlalu berharap nanti ayo berdoa. Mereka nggak berdoa di sana. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang ingin ditanyain nggak? Bingung nggak? Nggak ya? Aman ya? Mic-nya open mic aja nggak usah dia tuh nggak apa-apa.
open mic aja. Kak. Karena aku langsung Aman Kak, aman. tanya biasanya, langsung ngobrol. Oke, nah ini kita bicara tentang perbedaan antara care worker di Indonesia dan Jepang. Jadi sebelum kita belajar kebutuhan dasar manusia itu, kita harus tahu dulu bedanya sih apa sih perawat di Indonesia sama Jepang itu. Nah, dari sistem kerjanya, oke. Perawat di Indonesia ya, banyak bekerja di rumah pribadi atau panti jompo. Ini perawat lansianya. Dengan aturan yang lebih fleksibel, ya kan? Tidak semua lembaga memiliki standar operasional atau SOP. Jadi kalau kita sebagai perawat lansia di Indonesia, itu kebanyakan SOP-nya minim bahkan tidak ada. Apalagi kalau kita ke rumah pribadi, kita istilahnya ke rumah lansianya. Kita ya merawat lansia dengan alat yang seadanya, nggak sesuai SOP. Kita mau bangunkan dia pun kita juga pakai tenaga kita. Nggak ada namanya easy move atau yang membantu lansia itu bisa apa bangun dari tempat tidur ke kursi roda itu nggak ada kalau di Indonesia. Tugas sering melebar. Wah ini lucunya di sini memasak loh. Perawat lansia kalau kita masuk ke tempat orang lain kita diwajibkan memasak, membersihkan rumah, menjaga anak. Padahal kita fokusnya di lansia loh, bukan menjaga anak. Dan merawat lansia secara bersamaan. Nah ini yang beda ya. Kalau di Indonesia itu diharapkan perawat lansia itu kayak asisten rumah tangga jadinya. Bisa semuanya. Cuman ya nanti nego gajinya. Terus dokumentasi tidak selalu diwajibkan atau sangat sederhana. Maksudnya dokumentasi itu bukan foto, tapi setiap hari. Contoh setiap hari itu lansia itu melakukan kegiatan apa, terus perkembangannya itu apa, itu nggak ada di Indonesia, jarang ada. Tetapi kalau di Jepang bekerja di institusi resmi, karena kebanyakan itu apa ya? Kalau di Indonesia kan eh, via Japri, via WA, tanpa lembaga pun bisa. Kita bisa jadi perawat lansia itu bisa. Jadi, kamu mau nggak jadi apa ya perawat lansia di tempatnya temanku ini kebetulan, nah kayak gitu. Jadi kita nggak ada naungan lembaganya, kita cuman bantu merawat aja. Kalau di Jepang nggak bisa kayak gitu. Dia harus ada institusi resminya. Contoh nih, Tokubetsu Yogoro Jinhomu atau ada lagi grup home, day service dan hospital. Nah, nanti ini semuanya ini berbeda dan nanti akan aku bahas satu persatu. Memiliki SOP ketat untuk setiap tindakan mulai dari memandikan, memindahkan lansia, memberikan makan, mengganti popok hingga mencatat kondisinya. Setiap tindakan harus memiliki pendokumentasian atau kiroku. Tadi ada ya soalnya ya. Pendokumentasian atau kiroku. Nah, itu. Kiroku namanya. Lingkungan kerja sangat terstruktur, jadwal presisi atau istilahnya jadwalnya itu harus tepat gitu. Tugasnya jelas, tidak boleh merebat. Oke. Jadi sesuai SOP. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Sebelum kita lanjut slide. Kak, Aman? lanjut aja Kak. Ah, boleh, lanjut. boleh. Apa-apa. Lanjut aja. Kayak caregiver di Indonesia itu, care worker yang kayak di TikTok itu kayak temani pergi berobat begitu. Kayak Oh, banyak di ya. TikTok. Yang istilahnya menemani di rumah sakit gitu juga ya. Nah, itu tanpa lembaga sayangnya. Tapi di Indonesia itu masih diperbolehkan. Jadi, apa ya? Mungkin kalau yang istilahnya itu memang menjadi lahan kerja. Cuman kalau tanpa lembaga itu juga beresiko. Nanti resikonya di kita kalau ada sesuatu, ada apa-apa,
kita yang bertanggung jawab sendiri. Apalagi kalau apa ya kita meninggal, kita sampai apa tunda segala macam, kita nggak punya SOP-nya. Jadi sebenarnya itu kalau di TikTok itu nggak berbahaya sih karena cuma jasa menemani di rumah sakit, jasa membelikan obat atau menunggu yang ada di rumah itu sebenarnya itu nggak apa-apa. Cuman kalau terjadi sesuatu aja yang agak repot sebenarnya. Tapi kebanyakan yang pakai jasa seperti itu tuh biasanya itu backgroundnya Anak kos. perawat, bidan, kebanyakan seperti itu loh. Kan kalau anak kos biasa, dia di rumah sakit, pelongo-pelongo bingung. Tapi kalau dia backgroundnya perawat, dia paham dong, di rumah sakit ini nanti jam obat apa. Terus nanti pasti ada surat, apa istilahnya, tindakan yang harus dipersetujui keluarga. Nah, kalau kayak gitu kan, bisa lah ya, sebagai perawat yang nggak kerja di rumah sakit, atau dia sudah, apa ya, pensiun, itu bisa bekerja seperti itu. Jadi, aku berharap kabarnya lebih amannya berhenti dan anak. Kalau anak yang kesehatan, saya khawatirnya nanti ada apa ya, kesalahan-kesalahan yang nggak tahu gitu. Apalagi di rumah sakit nungguin pasien itu agak rawan. Bagus pertanyaannya Mbak Rin. Ada lagi Mbak Ana? Kita kita selalu aja. Aku nggak akan gimana-gimana. Kita cuman selalu tanya jawab karena nanti teman-teman yang akan mengalaminya kerja di sana itu seperti apa. Jujur kalau saya kerja di Jepang itu berat, capek. Tapi gajinya besar. Bedanya seperti Jadi, itu. Kalau waktu itu gajiku sekitar 16 pang atau 21 juta kalau dirupiahkan. Oke, aku lanjut ya. Nah, ini Tokubetsu Ryogo Ryojin Home. Jadi rumah sakit lansia dengan apa layanan untuk kebutuhan dasar manusianya, mulai dari makan, mandi, tidur itu tuh ada semua. Minum obat. Nah, kita caregiver di sana juga akan membantu lansia-lansia untuk taat minum obat. Ya, karena banyak penyakit apa istilahnya susah tidur di sana kebanyakan. Kadang saya kalau shift malam itu repot nanganin lansia-lansia yang susah tidur itu. Kalau nggak dikasih obat tidur itu nggak bisa tidur sama sekali. Jadi seharusnya kita bisa istirahat. Ini tahu-tahu ada Yamada Sang. Anu, enggak sang. Nemu nemu itu naik. Dosio, kayak gitu. Jadi dia datang tiba-tiba datang. Tolong aku nggak bisa tidur ini gimana? Nah, kayak gitu. Kita juga bingung tau mau ngapain. Kadang ya tak ajak apa ngelem koran yang korannya itu nanti dijadikan tempat sampah kayak gitu. Aku tidurnya itu jam 3 pagi baru tidur. Jadi aku muter ganti popok itu jam 12 malam ya kan. Itu orangnya itu masih muter-muter di aula. Makanya kamu muter-muter di aula siapa tahu capek nanti tidur ya tak gituin aja. Nah ini ya Tokubetsu Ryogo Ryojin Home seperti ini. Oke, kita lanjut perbedaan antara care worker di Indonesia dan Jepang. Ini prosedur perawatannya. Yang di Indonesia, teknik membantu lansia cenderung berdasarkan kebiasaan, tidak selalu sesuai standar ergonomi atau aturan dan prinsip kerja yang memastikan aktivitas perawat dilakukan dengan nyaman dan efisien baik untuk lansia maupun caregiver serta bertujuan mencegah cedera saja. Penggunaan alat bantu terbatas. Nah ini padahal kalau di Jepang itu kita full alat bantu supaya punggung kita tuh nggak sakit. Walaupun sudah pakai alat bantu, punggung saya sampai sekarang masih sakit. Ya kan?
karena setiap hari itu membangunkan lansia. Jadi kalau shift siang itu ya kan aku kerjanya 4 jam, 4 jam. Cuman kalau full time itu di musim dingin sama musim panas. Jadi kalau 4 jam itu ya pasti membangunkan lansia, memandikan seperti itu. Berapa orang pasiennya, Kak? Kalau di sana waktu itu kan itu aku di tempat VIP ya, istilahnya di VIP itu orang-orang kaya. Jadi mantan gubernur itu di situ waktu itu. Jadi aku kalau di sana tuh jaga omongan banget. Di sana Hmm. itu ada 10 orang. Jadi satu ruangan Ah. itu 10 orang. Tapi Uh. kabarnya 40 orang. Bayangin, ini bukan menakut-nakuti tapi karena memang baby boom sekali. Lansianya itu sudah meningkat sementara apa pemuda Jepangnya itu menurun. Nah, ini makanya banyak pekerjaan untuk kita itu seperti itu. Ya, kalau lihat lah satu orang, 2 orang. Kalau waktu itu 10 orang itu saya 2 orang kalau shiftnya. 2 orang sama orang mana itu? Orang Medan kadang sama orang Jepang kayak gitu. Nah, terus prosedur keselamatan pasien itu sederhana. Wah, ini yang bahaya kita sebagai perawat lansia kalau di Indonesia. Tidak terlalu menekankan risk management. Nah, ini yang benernya perlu di follow lagi, tapi ya mau gimana lagi namanya juga untuk pengangkatan itu juga mahal ya kan. Jadi ya mau gimana lagi, beda dengan Jepang. Kalau di Jepang prosedur perawatannya itu semua tindakan mengikuti Kaigono Kihong Gensoku atau prinsip dasar keperawatan. Ada bukunya. Saya punya bukunya. Terus ada transfer mobilitas dan memandikan mengikuti safety protokol ketat untuk menghindari cedera. Pernah mindahin pasien dari tempat tidur ke kursi roda nggak? Pernah nggak, Mbak Ririn? Pernah, pernah Kak. Pakai apa? Pakai apa nggak? Pakai apa? Eh, punggungnya sakit tuh. Itu Berat. sebenarnya itu kalau di Indonesia itu memang kursi rodanya itu yang bagian samping. Ini wajah saya kelihatan nggak toh? Kelihatan ya? Kelihatan. Bagian Ya, samping kelihatan, Kak. bagian samping itu tuh kan ada bagian untuk apa ya? Naruh tangan toh. Kalau kursi roda di Indonesia kan itu nggak bisa dicopot ya atau nggak bisa diturunin. Kalau di Jepang bisa. Di Oh. Jepang itu bisa diturunin. Jadi nanti antara bed sama kursi roda itu kayak ada slidingannya. Kayak ada apa ya, slidingannya dihubungkan gitu. Jadi nanti pasien disuruh duduk, terus bokongnya itu di bawahnya itu dimasukin alat slidingannya itu agar bokongnya bisa ditarik ke kursi roda. Jadi kita nggak sakit punggungnya. Kalau ngangkat gini pakai apa ya? Pakai tangan kan luar biasa sakitnya. Nah itu yang aku nggak suka itu seperti itu. Ini kalau di Jepang itu ada easy move namanya. Nanti teman-teman pasti pakai itu. Terus memandikan. Pernah memandikan pasien di rumah sakit nggak? Mbak Ririn dulu. Kalau Mbak Ana memandikan ibu di rumah bisa ya? Iya, ya di Nah, WC. di rumah bisa ya. Kalau Mbak Ririn di rumah sakit memandikan itu seperti apa? Belum pernah Kak. Cuma Oh, dilap aja. cuma bayi. Oh iya, ding bayi, ding. Bayi. Beda sih, beda jauh itu. Iya. Beda jauh. Eh, Beda jauh. Kalau di Jepang itu memandikan itu banyak prosedurnya. Jadi nanti dari membawa pasien ke ofuro. Ofuro itu ruang mandi atau ofuro itu eh, diibaratkan sama dengan apa ya, air mandi sih. Jadi memang kalau lansia mandi badan,
rendaman air panasnya. Nah, air hangat bukan air panas ya, air hangatnya. Jadi kita nanti mulai dari melepas bajunya, memindahkan dari kursi roda ke kursi roda mandi. Jadi kursi roda mandi itu bebas kalau mau kena air nggak apa-apa. Dia bahannya aluminium jadi nggak akan karatan. Nah, terus kalau di Jepang itu canggih. Canggihnya itu gini, kursi roda mandi itu tuh sudah tersistem dengan bak mandi. Jadi bak mandinya itu bukan di bawah, tapi bak mandinya itu berbentuk mesin. Jadi kayak mesin gini ya kan. Terus kursi rodanya itu masuk, setelah masuk glek gitu toh. Terus kita tutup pintunya dari belakang, glek, dia kekunci kan. Nah, terus air hangatnya itu keluar dari bawah. Jadi kerendam sampai sini. Enaknya di situ. Kalau di Indonesia belum ada, belum ada, belum ada di Indonesia belum ada. Nah, terus ada penilaian resiko berkala, jatuh, tersedak, luka tekan, dehidrasi, demensia, dan lain-lain. Jadi, setiap 1 bulan sekali itu kita punya catatan di setiap kamar, contohnya. Itu nanti, ini Hatta Dasang sudah jatuh sebulan itu 10 kali misalkan. Jadi, setiap kali jatuh itu kita coret 1, 2, 3. Tersedak berapa kali? 1, 2, 3. Kita punya rekaman pasiennya itu lansianya itu pernah istilahnya tidak bisa memenuhi kebutuhannya itu pas udah berapa kali. Jadi kita bisa fokus. Dia sukanya jatuh ya, kita fokus dia. Pengamatan kita ke dia terus. Kalau yang lainnya enggak. Dari sini dulu aman? Ada yang ingin ditanyain ya? Terus perawatan aku skip. Aman ya? Oke. Kalau teman-teman tahu program EPA, tahu nggak program EPA dari Indonesia atau dari negara? EPA. Nggak tahu. Itu program istilahnya magang di Jepang gratis. Mulai dari pesawat, mulai dikasih uang saku lagi dari negara, ya kan? Itu gratis. Jadi nanti teman-teman akan mengikuti sebuah tes, terus sama tes kesehatan, ya kan? Kalau lolos itu nanti teman-teman akan masuk yang namanya persiapan untuk istilahnya berangkat ke Jepangnya. Jadi di Jakarta itu belajar bahasa Jepang selama 6 bulan untuk persiapan. Oh, belajarnya cepat. Jadi 6 bulan itu sudah sampai 3. 3 harus di Jakarta ya. Nah, setelah 6 bulan, selama per bulannya itu dapat saku loh. Dapat satu saku sekitar 2.400.000. Oh, belajar dapat saku lagi ya kan. Terus setelah 6 bulan teman-teman nanti bolehlah pulang dulu karena teman-teman nanti akan langsung ke Jepang. Nah, di Jepang teman-teman masih belajar lagi 6 bulan di Osaka. Di Osaka ya. Jadi udah di sana itu dapat apartemen, ya kan? Makan sudah dapat, makan beli sendiri deh. Cuman dikasih saku sekitar 5 juta sampai 7 juta waktu itu. 5 juta sampai 7 juta. Tapi setiap paginya itu belajar sampai sore. Belajar bahasa Jepang sama Kaigo. Karena ini program Kaigo ya, bukan program untuk perkebunan, bukan hanya khusus untuk Kaigo aja atau perawat lansia. Jadi di sana itu teman-teman selama 6 bulan berarti kan 1 tahun nih. Baru teman-teman akan persilahkan untuk memilih perusahaan mana yang mau dimasuki atau masuk ke perusahaan mana yang mau dimasuki. Baru kerja selama 3 tahun. Ini gratis loh ya. Kalau
udah ikut LPK ya ikutin aja, tapi kalau mau gratis ini udah buka kayaknya, daftar aja IPA Apa Kak? IPA IPA magang gratis ke Jepang dari program negara. Oh Cuman yang saingannya banyak. G2G. Saingannya banyak. Bukan G2G, itu IPA. Beda Oh, lagi. Kak lain lagi. Ada lagi itu dari negara. Kalau G2G Nama masih banyak. namanya tadi apa? IPA, IPA. EPA kalau nggak salah. IPI. EPA. Ah, Oh, bisa jadi opsi kedua. nanti ke Dinas Dinas Ketenagakerjaan. Sorry. Ke Dinas Ketenagakerjaan itu nanti tanya program IPA masih ada seperti itu. Tapi sama ini masih ada. Oke, kita lanjut. Nah, ini loh yang aku maksud easy move itu ini. Jadi kayak ada pelorotan kayak gini. Dari sini ke sini. Dari ini bed ya, ini ke kursi roda ke bed. Terus ada seperti ini memindahkan pasien seperti ini ada juga. Nah, kalau ini namanya di Indonesia namanya apa ya? Ini namanya itu alat untuk membantu lansia berjalan. Semua lansia yang waktu itu di kota Ehime itu pakainya ini. Karena ini tuh yang paling nyaman. Jadi kalau lansianya capek, lansianya bisa duduk di sini. Ini bisa jadi kursi. Asal dia ditekan, supaya dia nggak jalan rodanya. Jadi ini biasanya digunakan lansia untuk jalan-jalan, belanja, melakukan aktivitas, olahraga. Itu semua rata-rata pakai ini. Jadi teman-teman sudah mulai mengenal ya alatnya itu seperti apa. Di Shisetsu atau di rumah sakit lansia itu nanti juga pakainya sama. Oke, kita belajar budaya. Budaya kerja di Indonesia dulu. Siap. Kalau budaya di Indonesia ya, interaksi lebih santai dan mengutamakan kedekatan emosional. Ya, teman-teman tahu sendiri lah, kita sebagai orang Indonesia itu pasti keponya tinggi ya kan, gibahnya juga sering ya kan. Dan kalau kita sama orang lain, apalagi sama lansia, kita pasti akan sangat friendly ya kan, sebagai orang Indonesia. Jadi kedekatan emosionalnya itu kelihatan banget. Nah, kemudian komunikasi, sering menggunakan pendekatan kekeluargaan. Jadi kita kalau ngomong sama lansia, apalagi kita ketemu setiap hari, ya kan? Selama 3 tahun nih, kalau aku selama 2 tahun ketemu tiap hari, pasti aku akan menganggap lansia itu sebagai kakek nenekku sendiri, ya kan? Kita bercanda, udah makan belum, mau makan apa, ya kan? Kayak gitu. Terus fleksibilitas tinggi dalam jadwal. Nah, ini yang aku nggak suka. Fleksibilitas ini bisa berarti masuknya jam 8 ya kan. Dia berangkatnya jam 7.70. Nah, lewat 70 menit. Atau telat 10 menit. Itu nggak bisa ya. Itu nggak boleh. Nah, terus hierarki ada tetapi tidak seketat di Jepang. Oke, kita langsung untuk bahas yang budaya perawat di Jepangnya ya. Sangat menekankan kesopanan kerja swasta. Jadi harus dihormati. Maka dari itu kalau orang Jepang itu ngobrol dengan lansia itu agak ada jarak. Nanti teman-teman akan tahu. Terus komunikasi profesional, report, kontak, konsultasi atau horenso itu pasti ada di setiap komunikasinya saat bekerja.
sangat fokus pada teamwork. Mulai shift harus briefing dulu, akhir shift harus laporan. Itu pasti ada. Disiplin tinggi pada ketepatan waktu, kebersihan, dan prosedur. Budaya kerja tidak ingin merepotkan orang lain. Nah, ini berbeda dengan kita. Orang Jepang itu malu kalau minta tolong ke orang lain. Karena mereka punya kaki, punya tangan, punya mata, punya pikiran ya. Contoh sederhana. Kita tahu ada pisau di bagian dapur. Tapi kita posisi lagi menyamar lansia. Indonesia, lihat teman kita yang sedang berdiri ya kan. Kita pasti akan bilang, minta tolong dong, ambilin pisau yang ada di dapur situ, deket kok. Iya kan? Itu nggak bisa kalau di Jepang. Kalau kamu mau ambil pisau, silahkan ambil sendiri ya. Jangan pernah gitu ya, kalau ke orang Jepang ya nanti ya. Jangan suka minta tolong, nanti dikiranya kamu nggak punya tangan, nggak punya kaki. Kayak gitu, jangan ya, jangan ya. Jadi kalau kamu bisa ngambil sendiri, ambillah sendiri, seperti itu. Jadi Jepang itu kayak punya segala waktu kakek. Jadi kami tidak akan merepotkan orang lain. Seperti itu. Itu dalam hal sesimpel aja itu seperti itu. Hubungan dengan lansia, perawat Indonesia menganggap lansia sering dianggap sebagai orang tua sendiri hingga lebih dekat dan cair. Kadang pemberian bantuan dilakukan sepenuhnya oleh caregiver tanpa menstimulasi kemandirian. Nah ini, bentar lah, minum dulu. Jadi kita kalau sebagai perawat di Indonesia itu memanjakan pasien. Kita nggak bisa tegas ke pasien biasanya. Memanjakan itu kadang ya cuman memenuhi kebutuhannya, membantunya secara penuh. Tapi mengajak dia untuk apa ya, agar mandiri, kayak mengambil gelas sendiri atau ke toilet sendiri itu kadang susah. Beda dengan di Jepang, merupakan songgen kaigo atau penghormatan terhadap martabat. Terus caregiver harus membiarkan lansia melakukan sebanyak mungkin kegiatan secara mandiri atau jiritsuji yang tadi ada di soal ya. Itu harus mandiri. Jadi nggak boleh apa-apa kok dibantu. Kalau bisa nggak apa-apa, kalau jatuh ya udah nggak apa-apa, nanti kita tinggal laporan aja. Segala tindakan harus dengan tata krama, mengetuk pintu, tok 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 3 kali. Stres sih mas. Ada jawaban nggak? Kalau nggak ada, doa, oke mas, atau saya buka pintu ya. Terus memperkenalkan diri, anu, Kyowa, siapa namanya? Angga Desa. Yoroshiku Mas. Contoh, hari ini bersama saya Angga, saling bekerja sama atau mohon bantuannya ya, seperti itu. Terus menjelaskan tindakan, mau masuk, anu, omutsu no jikan desu, yoroshiku onegaishimasu, atau waktunya ganti popok ini, ya, minta izin dulu, seperti itu. Pokoknya semuanya itu harus minta izin. Administrasi atau pendokumentasian Indonesia, dokumentasi sederhana, bahkan tidak ada sih, tidak terlalu ada. Jepang wajib mencatat habis berapa persen. Misalkan nih, satu piring itu cuman habis separuh ya 5%. Uji guwari hodo, guwari. Mbak Ana mana nih Mbak Ana? Guwari berapa Mbak Ana? Mbak Ana mana ini? Guwari. Oh lagi anu, ya udah. Oke, kita lanjut aja. Guwari itu maksudnya 50%. 50%. Padahal go itu 5 ya. Tapi kalau guwari itu 50%. Terus
Tidur bisa tidur enggak, kita harus mencatat eliminasi itu BAB apa enggak, pipisnya berapa kali, terus aktivitasnya hari ini apa, apakah memutari aula itu berapa kali misalnya ditulis gak apa-apa. Kondisi kulit yang sering rawan itu karena kulitnya udah mulai pecah-pecah kalau lansia itu. Jadi rawan jalur istilahnya apa ya? Yang aneh hari ini itu ditulis ya apa? Dokumen digunakan untuk evaluasi tim audit pemerintah atau perbaikan layanan. Lingkungan atau fasilitas Indonesia sarana terbatas, sistem kebersihan dan sanitasi sesuai kemampuan lembaga. Kalau Jepang lingkungan bersih, rapi, higienis, sistematif, ada alarm atau sensor jatuh, pintu otomatis atau sistem monitoring. Jadi kalau lansia itu tuh kita tahu kalau lansianya itu turun dari bed, ya kan? Itu di bawah bednya itu kayak keset atau kayak apa ya? Ya keset lah. Itu tuh sebenarnya sensor. Jadi kalau lansia nih tiba-tiba bangun turun dari tempat tidur terus nginjak kesetnya, ya kan? Itu tuh nanti langsung HP HP istilahnya HP kantor tuh bunyi. Tididididit, tididididit. Ya, itu. Itu kayak Nokia 3310 masih hitam putih. Jadi itu gunanya untuk apa? Mengirimkan sensor kalau lansia itu apa? Menginjak sensor tersebut. Jadi nanti di HP itu akan muncul nomor kamarnya 816. Jadi teman-teman harus ingat dulu nih 816 di mana teman-teman belum tahu. Jadi kalau udah ada 816 kita langsung lari. Takutnya dia jatuh. Atau dia juga sudah jatuh bisa. Jadi apa ya semaju itu ya Jepang ya teman-teman. Nah, harapan kinerja, penilaian kerja lebih manusiawi dan fleksibel. Kadang ya enggak sih kalau di Indonesia. Kemudian Jepang care worker dinilai dari kepatuhan SOP, kecepatan kerja, kerja tim, komunikasi dengan staf dan keluarga, ketelitian dokumen, dan keselamatan dan pencegahan risiko. Oke, dari sini ada yang ingin ditanyain? Ada yang ingin ditanyain? Itu semua perbedaan perawat Indonesia dan perawat Jepang. Nggak ada. Nanti ada ujiannya loh, nggak ada yang tanya. Ujiannya, soalnya. Oke, kita masuk ke dasar hierarki Maslow. Jadi kalau di keperawatan ini yang paling sering ya. Nah, mulai dari kebutuhan psikis yang paling bawah itu, kemudian kebutuhan akan keamanan, kebutuhan akan memiliki atau kasih sayang, kebutuhan akan penghargaan. Terus kemudian yang terakhir kebutuhan akan aktualisasi diri. Nah, kita bicara kebutuhan fisiologis dulu. Ini namanya menu makan untuk orang Jepang. Kalau kita kan cuman nasi, sayur, lauk udah selesai ya, udah selesai ya. Tapi kalau orang Jepang nggak bisa seperti itu. Nasi itu harus dipisah. Nggak boleh satu piring dengan lauk, nggak boleh satu piring dengan sayur. Seperti ini. Ini nasi. Lauknya ini, lauk itu lebih besar daripada nasi kalau enggak seukuran. Kemudian ada miso soup, biasanya ini sayur ini. Miso soup itu sayur. Sayur terus kemudian ada tambahannya. Ini koroke itu kayak apa ya? Saya lupa ya. Kentang Pak ya, kentang itu terus sama ini gorengan ubi kayaknya. Gorengan ubi. Seperti ini. Jadi nanti kalau teman-teman kerja terus waktunya makan siang nih. Nanti teman-teman itu akan menyiapkan ini. Jadi posisinya harus seperti ini ya. Ini sumbernya di sini. Makanan utamanya di sini, nasinya di sini, sayurnya di sini, terus ini makanan sampingan. Itu seperti ini posisi.
Seperti ini. Nah, kita bahas nutrisi dan hidrasi. Perubahan fisiologi lansia, mudah dehidrasi, nafsu makan menurun, bentuk makanan dalam kaigu, normal, lunak, cincang, bubur. Nah, kalau kadang ada yang makan bubur, jadi lansianya nggak makan ini, tapi full bubur kayak jelly, bener-bener kayak jelly. Tapi isinya nutrisi. Itu tuh biasanya kita nyuapin semangkok penuh ini biasa. Itu saya nyuapin ke Pak Yamamoto namanya. Dia Shokubutsu Ningen. Shokubutsu Ningen ada yang tahu nggak? Shokubutsu Ningen itu adalah orang yang sudah diubah strukturnya agar tetap hidup karena dia udah kena penyakit jantung, penyakit ini. Jadi semua gerakannya dimatikan dari rumah sakit, ya kan? Jadi dia nggak bisa gerak. Dia cuma bisa bernapas, cuma bisa makan aja. Nah, cuma bisa makan aja. Jadi apa? Kayak orang dia kaku. Itu Shokubutsu nih ya. Nanti teman-teman akan melihat itu. Nah, yang perlu diwaspadai apa? Bahaya aspirasi atau tersedak. Etika memberikan makan itu 90 derajat, terus kecepatannya juga perlu, terus kita lihat ngunyahnya udah oke belum. Terus eliminasi kebutuhan psikologis masih eliminasi BAK, BAB, ada perubahan enggak? Seperti diare atau bebelan atau yang apa ya istilahnya BAB-nya keras, susah keluar. Terus jenis Pampers juga teman-teman harus tahu ada sekitar 5 jenis Pampers. Pampers ukuran besar, sedang, terus pato juga ada. Terus observasi warna kencing itu kalau ada merahnya berarti dia sedang minum obat. Terus privasi atau dignity. Nah, dari gambar ini, dua ini, yang berwarna sama yang enggak. Yang benar yang mana? Cara memindahkan pasien. Mbak Ririn. Yang ini apa yang ini? Yang mana? Tahu yang hitam putih. Ini apa ini? Gak dengar. Suaranya dimatikan saya. Ribut Yang Kak mana? di sini. Oh, Yang enggak. yang ini, Yang mana? Berwarna apa yang hitam putih? yang tidak berwarna. Tidak berwarna itu salah ya. Itu Oh, biasanya begitu. sakit. Tidak berjenis. Oh, Ini ya, apa? ini ada sliding boardnya ya ini ya. Mbak Ana aman kan Mbak Ana aman kan ya? Iya, Ada yang sliding berwarna, Kak. boardnya seperti ini. Oh, Oke. kira yang sorry Kak. Jadi ini digeser, tinggal digeser. Mobilitas, dampak mobilitas terhadap lansia, teknik dasar, memudahkan. Kemudian ada istirahat tidur, pola tidur, sering terbangun, cara membantu tidur nyaman, lampu redup, suhu ruangan, posisi bantal, tapi itu semuanya mental biasanya. Namanya juga nggak bisa tidur ya nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur, nggak bisa tidur. Terus kebersihan, pola hygiene, mandi pagi, sore. Tapi kadang tuh kalau di sana tuh mandi itu cuman seminggu 2 kali. Karena semua udaranya AC dingin ya. Perawatan lulut, pemotongan kuku, ganti pakaian, merapikan rambut. Kebutuhan keamanan dan keselamatan. Cek lingkungan aman, tidak licin, gunakan handrail. Cara menggunakan alat bantu, walker, kursi roda, penggunaan alat pengikat, aturan ketat ya di Jepang ya. Jadi seperti ini. Nah, tadi kan alatnya, ini kalau
model jalan kaki seperti ini, kalau model duduk seperti ini. Di Indonesia jarang ada ya. Orang-orang Di kayak depan itu gini. yang Kayak gini. Terus, yang tiga, kebutuhan sosial, kasih sayang, dan komunikasi. Lansia itu mudah kesepian. Contoh nggak diajak ngobrol 10 menit aja udah merasa kesepian loh dia. Serius. Seemosional itu. Komunikasi sopan, nyapa, merunduk. Jadi kalau kita ngobrol dengan lansia, kita harus apa? Matanya itu harus sejajar atau mungkin malah di bawahnya. Kita nggak boleh berdiri terus lansianya duduk kita ngobrol itu nggak boleh loh ya. Itu nggak sopan namanya. Oke? Jadi kita kalau ngobrol seperti ini, gunakan bahasa yang lembut, dorong interaksi sosial seperti senam, permainan otak, percakapan kecil. Kebutuhan harga diri dan martabat. Prinsip Songgen, jangan mempermalukan lansia, bicaranya lembut. Perhatikan privasi, jangan terburu-buru mengajak lansia memilih pakaian, makanan, aktivitas. Itu penting. Karena mereka butuh dihargai. Mereka bukan apa ya objek yang kita harus tiap hari kasih makan gini. Ini enggak. Mereka itu manusia. Mereka kadang rewel. Jadi kalau kita paham mereka, nanti shift kerja kita tuh enak gitu. Kita diribetin sama lansianya. Nah, kebutuhan akan aktualisasi diri. Lansia tetap butuh merasa berguna. Kegiatan ringan, hobi, peran kecil, mengikuti budaya Jepang seperti origami, menyiram tanaman, menata kain, dan diikutkan dalam sebuah kelompok atau organisasi itu mereka sangat semangat. Karena mereka butuh itu. Oke. Sampai sini ada ingin ditanyain nggak? Sampai sini. Sebelum kita post test. Ada yang ingin ditanyain nggak? Kita masih punya waktu sekitar 8 menit untuk tanya jawab. Silahkan bertanya ya kan, tentang kebutuhan dasar manusia. Oke, ini punyanya Mbak Anu ya. Oh, nggak bisa. Oke. Ayo, mulai dari siapa? Kak Ririn dulu. Kak Ririn mau bertanya apa tentang kebutuhan dasar manusia? Atau tanya yang lain aja deh, boleh. Nggak harus itu. Karena teman-teman itu butuh banyak informasi tentang Jepang kan, ya kan? Pasti ada, aduh aku gimana ya kalau di Jepang ya, misalkan seperti itu bebas, nggak apa-apa. Itu diperbolehkan di sini, ya kan? Mbak Ana, apa yang ingin ditanyain? Kita nih, kita sudah belajar mengenai kebutuhan dasar manusia, kita tahu perbedaan perawat yang ada di Indonesia dan di Jepang, terus kebutuhan-kebutuhan dasar lansia itu apa aja sih, dan kita harus waspada apa aja. Kak, Ada nggak? mau nanya ini Kak. Tes tes. Ya, Kedengaran nggak? kedengaran. Kedengaran. Kecil tapi suaranya. Mau nanya ini Kak, kalau misal ada yang pasien ini ada yang drama, terus marah-marah gitu, bagaimana cara menghadapinya? Kalau gimana gimana? Marah-marah. Ya, yang tantrum gitu Kak. Oh, yang Bagaimana? tantrum. Ya, Iya. Ah, oke. Kalau yang tantrum itu yang pertama, ya kan, memang dibutuhkan pengalaman untuk kedekatan dengan orang tersebut. Jadi kalau kita awal di sana,
dan belum kenal dengan orang yang tantrum itu, mungkin kita akan susah dalam apa ya menenangkannya. Tapi kalau kita setiap hari ketemu dengan dia, ngajak bicara, ya kan, paling enggak 2 bulan atau 1 bulan lah, udah mengenal dia, lansianya ini, kita akan mudah masuk. Pertama, kita tanya dulu sumber tantrumnya. Kenapa ya? Nah, makananku direbut sama ini orang. Itu bisa terjadi ya. Itu paling sering terjadi. Kalau tantrum itu kebanyakan kayak gitu. Kalau aku ya waktu ngalamin aku juga ketawa. Terus kadang aku bilangnya ya gini, apa yang direbut? Lauk menu utamaku dimakan dia. Menu utama. Nah, apa tadi menu utamanya? Ikan. Ikan apa? Ikan sambal. Oh, ikan sambal ya. Ikan sambal itu apa? Kita istilahnya kita olah dulu. Enaknya digoreng apa direbus? Ya digoreng yang seperti itu tadi. Oh ya udah, besok nanti aku akan request agar ikan sambalnya dibuatkan double ya, supaya sekarang makan seadanya dulu. Nah, kata Dasang saya pindahkan di tempat lain supaya nanti apa ikannya apa makanannya nggak diambil lagi ya. Oke. Seperti itu. Jadi kita harus kayak memanusiakan manusia. Kita bicaranya itu harus berusaha menenangkan dia. Kita harus punya cara-cara apa ya istilahnya yang sekiranya dia kalau dengar itu nyaman, enak dan lama-lama nggak tantrum. Seperti itu. Banyak sih adegan tantrum itu dan setiap hari aku ngalamin. Makanya kalau jadi perawat lansia itu harus sabar ya. Kita nggak boleh yang istilahnya eh apa namanya eh membiarkan lansia atau nyuekin lansia itu jangan. Kita harus selalu ngobrol dengan lansia walaupun kita udah selesai kerja, kita duduk-duduk nih, kita paling enggak biasanya itu dideketin lansia ya kita ngajak obrol aja biasa. Nanti itu akan jadi teman kita dalam kerja. Paling enggak dia enggak ngeribetin kita itu udah oke lah. Ya, gitu. Ada lagi? 3 menit. Oh ya, Kak Ririn. Open mic-nya dulu, open mic-nya. Kak, gimana kalau seumpama nih ada kecelakaan kerja kayak nggak sengaja jatuhin pasien gitu. Oh, nggak sengaja jatuhin pasien. Ya, oke. Itu sering, itu sering aku waktu di Jadi di over itu eh, paling sering jatuh itu iya, ya kan? Karena kalau memindahkan pasien itu apalagi pasiennya itu nggak punya kekuatan sama sekali. Jadi waktu itu tuh aku mindahinnya, aku gendong, ya kan? Terus pasiennya itu kayak apa ya? Nggak ada tenaganya, aku juga nggak kuat lama-lama, ya kan? Aku butuh kekuatan, jadi dia itu posisi nempelnya itu di tanah. Padahal nggak jatuh, cuma nempel aja, tapi itu sudah disebut apa istilahnya apa ya jatuh lah. Terus akhirnya aku nulis. Tapi kalau jatuh yang berat nih, jadi lansia itu suka aneh-aneh. Kadang itu Kayak dia melakukan hal-hal yang membahayakan dirinya. Kursi roda, dia tiba-tiba jalan terus akhirnya dia berdiri, jalan 3 langkah, langsung jatuh, kepalanya berdarah. Itu pernah. Itu pernah. dapat Tapi nggak Kak sama keluarganya atau dari perusahaan? kalau kalau di sana kan semua full CCTV ya. Jadi kelihatan kan nggak mungkin dituduh juga nggak mungkin ya kan. Nah, kita cuman apa ya namanya? Menolong lansianya itu jelas. Yang pertama yang dilakukan melakukan perawatan apa segera dan kemudian melaporkan
di apa laporan jatuh untuk lansia tersebut. Agak banyak sih, sebanyak 2 lembar. Karena kronologi ya, 2 lembar jadi ya. Kata di dalam. 2 lembar jadinya. Nggak apa-apa. Tapi habis itu ya udah kita harus selalu waspada dengan lansia tersebut. Lansia jatuh itu sering, jadi teman-teman nggak perlu takut, ya kan? Kalau waduh lansianya jatuh, waduh gini gini gini. Yang penting nulis laporan aja cukup kok. Dan posisinya teman-teman itu jangan ngalamun ya. Jadi posisinya teman-teman tuh harus sedang melakukan kegiatan. Jadi apa ya? Nggak dituduh lalai dan ngawasinya. Oke? Itu itu yang utama. Ada lagi? Ada lagi cukup? Oke. Asik ya kan? Kita ngobrolnya. Nah, aku berharap Ya, besok Rifa. kita masih punya 4 pertemuan lagi kayak gini. Ngobrolnya itu kayak gini. Jadi enak. Ngomong ngobrolnya itu enak. Cuma Mbak Ana suaranya kecil sekali. Ganti headset mungkin ya? Ini Ganti headsetnya headset kakak. mungkin ya? Kecil sekali suaranya. Oke. Dan ini sudah di penghujung. Ada post testnya. Soalnya masih sama. Ya kan? Soalnya masih sama. Teman-teman kerjain dengan pengetahuan yang ada di slide-slide yang tadi. Tadi semuanya sudah ada kunci jawabannya. Di slide yang tadi itu udah ada. Yang Nah, dibahas itu ada. Udah ada. terlupa. Oke, silakan teman, nggak apa-apa. Mengukur eh 11 sudah. Silakan dikerjakan. Kalau ini lebih cepat ya, 10 menit aja. Karena kan udah tahu jawabannya. Dikirim ke Oh, WhatsApp ya. Oke, selamat mengerjakan. Waktunya sampai jam berapa, Kak? Sampai 10.57. Yang mana nih? Yang Nih, lain masih sama kok soalnya. masih sama yang ah, tadi. Yang tadi. Tadi. Baikan ya, Kan Kak. untuk menilai tadi dapat nilai berapa, terus makin naik lagi ya, dapat nilai yang lebih bagus. Nanti dikirim ke WA ya. Aku ke toilet dulu. hai. Siap, Kak. Oke. Oke. Habis
Loh, Ada yang sudah? belum. Oh, belum. Kalau yang sudah dikirim aja. Mau tanya langsung boleh. Sambil ngobrol aja. Karena kalau sama apa yang sebelum-sebelumnya itu lebih banyak ngobrol sih aku. Tanya-tanya gitu. Jepang tuh gimana ya Kak ya? Kalau naik kereta tuh gimana? Kalau naik bisnya tuh gimana? Ya kan? Kan beda kan dengan Indonesia. Kalau teman-teman lihat YouTube itu aku ngasih tutorial cara Mas naik Angga, bis. Oh iya, ya, Kak. Mas Angga, Mas Angga. Ya, halo. Mas Angga dengar suara. Nggak kedengeran suaranya, Pak. Ngeber-ngeber. Oh, enggak kedengeran. Ya udah nanti aja di grup. Ya Ya. soalnya di jalan ini. Oh ya, siap-siap. Hati-hati di jalan. Ah, jawabannya mau sama. Lansia. Bahasa Jepangnya apa? Mencerna.
Kena pencerna. Pencerna. 2 menit Ki. Nah, Sebisanya aja. Ini nggak masuk sertifikat kalian kok nanti. Gimana sini? jawabannya sama ya. Sama. Pretest sama post-test itu sama. Jadi pokoknya sama kayak gini kegiatan. Pretest dulu, habis itu kita belajar, ya kan. Seharusnya udah tahu ya, setelah belajar aku jelasin. Nah, post-test. Oke, yang sudah ngirim. Nomor 1 saya masih bingung. Gak apa-apa, udah sebisanya. Oke, selesai ya. Di foto dikirim aja, sebisanya aja. Di, ada yang kosong juga apa-apa. Oke, untuk hari ini pembelajaran kita selesai dulu. Masih ada yang ingin ditanyain nggak? Masih ada 3 menit nih. Mumpung. Nanti lain kali Kak, besok-besok aja. Oh, masih- Masih panjang perjalanan. Iya, oke, oke. Pak Sur, Ya, oke. saya tutup ya Pak Sur. Ya, ditutup Mbak, aja. Close. ya, Mbak Ririn, ada yang ingin ditanyain? Sudah? Enggak ada, Kak. Nanti Nggak ada. aja. Jawabannya langsung Udah dikirim cukup. loh ya. Oke, dikirim di grup ya. Oke. Nanti aku koreksi. Oke, gitu aja untuk pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa besok. Tetap semangat ya belajar bahasa Jepangnya ya. Oke, aku tutup. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa Kak. Terima kasih.